Selamat datang di channel Terserah Netizen yang selalu menyajikan konten edukatif dan inovatif. Hari ini, kita akan membahas konsep revolusioner dalam fisika kuantum, yaitu waktu kristal atau time crystals. Mari kita mulai pembahasan menarik ini. Kristal waktu, yaitu di mana atom-atom berubah secara periodik seiring waktu tanpa kehilangan energi ke lingkungan sekitarnya. Bayangkan Anda memiliki sekelompok atom yang disusun dalam pola yang berulang, seperti bola-bola pada kalung. Dalam kristal biasa, pola ini berulang dalam ruang. Artinya jika Anda melihat ke kiri atau ke kanan, atas atau bawah, Anda akan melihat susunan yang sama berulang-ulang. Namun, kristal waktu berbeda, karena pola ini berulang dalam waktu bukan dalam ruang. Dalam kristal waktu, atom-atom ini bergerak dalam siklus yang teratur, seperti detak jam tanpa memerlukan energi tambahan untuk menjaga gerakan tersebut. Ini mirip dengan bola pada pegas yang terus berayun tanpa pernah berhenti, meskipun tidak ada energi tambahan yang diberikan kepadanya. Ini mungkin terdengar seperti mesin gerak abadi, tetapi ada perbedaan penting. Kristal waktu tidak melakukan kerja yang berguna, mereka hanya bergerak dalam keadaan energi terendah mereka. Konsep ini pertama kali diusulkan oleh fisikawan Frank Wilczek pada tahun 2012. Sejak itu, beberapa eksperimen telah menunjukkan perilaku yang mirip dengan kristal waktu, di mana atom-atom berubah secara periodik seiring waktu, tanpa kehilangan energi ke lingkungan sekitarnya. Berbeda dengan kristal biasa yang memiliki susunan atom yang berulang dalam 3 dimensi ruang, waktu kristal memiliki susunan yang juga berulang dalam dimensi waktu. Kristal biasa, seperti polonium-210, memiliki struktur yang berulang secara isotropik, di mana jarak antar atom sama di semua arah. Namun, jika kristal memiliki struktur yang berbeda di berbagai arah, disebut anisotropik, hal ini dapat menghasilkan efek menarik. Misalnya, safir menghantarkan panas dengan kecepatan yang berbeda di berbagai sumbu karena perbedaan jarak atom yang berguna untuk aplikasi daya tinggi seperti LED atau laser. Secara umum, waktu kristal adalah fase materi yang menarik yang masih dalam tahap penelitian dan eksplorasi, dengan potensi aplikasi masa depan yang luas dalam bidang seperti komputasi kuantum dan teknologi canggih. Ini berarti bahwa waktu kristal dapat berubah struktur atau tingkat energinya secara periodik, seiring waktu tanpa memerlukan tambahan energi dari luar. Mirip dengan bagaimana superkonduktor dapat menghantarkan arus listrik, sementara dalam keadaan energi terendahnya. Waktu kristal yang sebenarnya harus mampu mempertahankan pola berulang ini selamanya. Tidak hanya sementara seperti penurunan getaran garpu tala setelah dipukul. Hal ini membedakan waktu kristal dari reaksi jam kimia, yang akhirnya menghabiskan reaktannya dan berhenti bergetar. Dalam mekanika kuantum, keadaan ini disebut sebagai keadaan dasar atau ground state. Penelitian terbaru telah berhasil menciptakan waktu kristal yang bertahan hingga 10 juta kali lebih lama dari rekor sebelumnya, menunjukkan kemajuan signifikan dalam pemahaman dan kontrol sistem kompleks. Waktu kristal ini menjanjikan potensi aplikasi baru dalam teknologi, seperti memori komputer kuantum, dan dapat membuka pemahaman baru tentang sistem fisika. Pada tahun 2012, Wilczek membayangkan suatu sistem di mana simetri translasi waktu dapat dipecahkan secara spontan dalam keadaan dasar, sehingga sistem tersebut menunjukkan gerakan periodik tanpa memerlukan energi tambahan, mendekati definisi mesin gerak abadi. Salah satu contoh yang dipertimbangkan oleh Wilczek adalah cincin superkonduktor, di mana pembawa muatan, seperti elektron, dapat bergerak bebas tanpa hambatan. Jika pembawa muatan ini disusun secara teratur, mereka bisa, secara teori, bergerak selamanya, menjadikan cincin superkonduktor kandidat yang sempurna untuk waktu kristal. Namun, konsep ini menemui kendala ketika diperhitungkan bahwa interaksi dengan lingkungan, seperti pembelokan jarum kompas oleh medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik, akan menyebabkan kebocoran energi dari sistem. Ini berarti bahwa, pada akhirnya, gerakan pembawa muatan akan berhenti, sehingga cincin superkonduktor tidak bisa menjadi mesin gerak abadi atau waktu kristal sejati. Perdebatan tentang kemungkinan waktu kristal berlanjut sampai Haruki Watanabe dan Masaki Oshikawa mempelajari matematika di balik ide Wilczek dan menyimpulkan melalui teorema No-Go mereka bahwa waktu kristal dalam kesetimbangan dilarang di alam semesta kita. Namun, modifikasi kecil pada konsep waktu kristal yang menghindari teorema No-Go
tetap mungkin, dengan syarat energi atau tatanan harus terus-menerus disuplai ke dalam waktu kristal untuk mengkompensasi kerugian yang tak terhindarkan ke lingkungan sekitar. Ini berarti bahwa sistem tersebut tidak berada dalam kesetimbangan, yang sebenarnya merupakan bagian dari daya tarik waktu kristal. Pada tahun 2016, Universitas Maryland menunjukkan tanda-tanda eksperimental pertama bahwa waktu kristal mungkin sesuatu yang istimewa. Dengan menangkap ion erbium dalam perangkap ion, Christopher Monroe menunjukkan bahwa tingkat ion dapat diinduksi untuk bergetar pada frekuensi yang lebih rendah daripada frekuensi yang diberikan oleh laser, sebuah fenomena yang disebut subharmonik. Ini adalah terobosan, tetapi masih belum memuaskan, karena sistem tersebut masih memerlukan input energi yang bergetar. Pada tahun 2022, sebuah terobosan dibuat di Hamburg, Jerman, di mana atom rubidium didinginkan hampir mendekati nol absolut, dan waktu kristal kontinu berhasil ditunjukkan di dalam rongga optik. Meskipun sistem ini diberi energi konstan, kepadatan atom dari kristal mulai bergetar sebagai fungsi waktu. Namun, waktu kristal ini hanya bertahan selama sekitar 10 milidetik, yang masih terasa kurang memuaskan. Penelitian waktu kristal terbaru mengeksplorasi bagaimana memecahkan simetri dalam struktur kristal untuk menciptakan osilasi yang berulang dalam waktu. Pendekatan eksperimental melibatkan penggunaan kristal gallium arsenida yang telah diubah dengan doping. Untuk membuat waktu kristal bekerja, diperlukan energi yang kontinu dan tidak bergetar. Energi ini disediakan oleh laser pompa dengan panjang gelombang 785 nanometer. Gerakan elektron atau medan listrik dapat menghasilkan medan magnet, yang pada gilirannya menyebabkan polarisasi spin nuklir di sekitarnya. Untuk mengukur dan membuktikan keberadaan kristal waktu, peneliti menggunakan sinar laser kedua, yang disebut sinar probe, dengan panjang gelombang 850 nanometer. Pemisah sinar polarisasi digunakan untuk membagi cahaya menjadi komponen-komponen terpolarisasi linear. Hasilnya menunjukkan pola yang berulang, tetapi tidak sepenuhnya sinusoidal dan sangat lambat. Penelitian terbaru tentang kristal waktu telah menghasilkan penciptaan kristal waktu yang stabil dan berkelanjutan yang menunjukkan osilasi tanpa tanda-tanda peluruhan selama 40 menit. Dalam praktiknya, kristal waktu mungkin suatu hari nanti bisa digunakan dalam teknologi komputer kuantum, khususnya sebagai memori yang sangat stabil karena kemampuannya untuk menjaga keadaan kuantumnya tanpa kehilangan informasi seiring waktu. Ini masih merupakan area penelitian yang aktif dan menarik, dengan banyak kemungkinan untuk masa depan. Penemuan ini dianggap penting karena kompleksitas eksperimentalnya yang luar biasa dan pemahaman mendalam tentang cara membangun, mengukur, dan mengontrol sistem tersebut. Ini merupakan terobosan yang menarik dan berada di garis depan pemahaman kita saat ini. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk lebih banyak konten menarik seperti ini.